Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 81 yang Bapak cintai. Pada pembelajaran jarak jauh home learning kali ini, kita akan membahas tentang mata pelajaran PKN untuk topik 4 mengenai lembaga-lembaga negara sebelum dan sesudah UUD 45 di amandemen. Kita tahu, lembaga negara sebelum di amandemen ada MPR, ada DPR, ada Presiden, DPA, BPK, dan MA. Dan setelah di amandemen, lembaga negara terdiri atas MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY. Satu lembaga negara, yaitu DPA, dihapuskan. Baiklah, berhubung waktu e-learning terbatas, maka hanya beberapa lembaga negara yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mohon diperhatikan materi Bapak sampai selesai, karena ada pertanyaan sewaktu Bapak menyampaikan materi tersebut. Sebelumnya, kita tahu bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI sudah 4 kali melakukan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Alasan amandemen UUD 45 jelas, untuk melaksanakan perubahan terhadap aturan-aturan dasar yang terdapat dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak sesuai lagi, tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Ada beberapa pasal yang akan kita bahas. Pertama, pasal 6 ayat 1. Sebelum UUD 45 di amandemen, pasal 6 ayat 1 adalah berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli. Namun setelah di amandemen, pasal 6 ayat 1 berbunyi calon presiden dan calon wakil presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Pertanyaan Bapak adalah, berikan alasan Anda kenapa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menghilangkan kalimat presiden harus warga negara Indonesia asli. Kenapa pada pasal perubahan tidak dimunculkan lagi? Berikan alasan Anda. Kemudian, kita lihat pasal 7 sebelum di amandemen, berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Nah, setelah di amandemen, berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pertanyaannya adalah, mengapa MPR membuat batasan terhadap masa jabatan presiden? Padahal sebelum UUD 45 di amandemen, tidak ada masa jabatan presiden. Kemudian, kita lihat pasal berikutnya adalah pasal 13 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 13 ada 2 ayat, sebelumnya berbunyi, Presiden mengangkat duta dan konsul. Ayat 2-nya, Presiden menerima duta negara lain. Namun setelah perubahan amandemen UUD 1945, berbunyi dalam hal mengangkat duta, Presiden harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pertanyaannya adalah, mengapa DPR harus memberikan pertimbangan dalam mengangkat duta? Kita lanjutkan pasal 14. Sebelumnya berbunyi, Presiden memberikan gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Setelah perubahan, pasal 14 terbagi dari 2 ayat. Ayat pertama, Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ayat kedua, Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pertanyaannya adalah, mengapa dalam hal memberikan gerasi dan rehabilitasi harus dengan persetujuan Mahkamah Agung? Dan mengapa dalam hal memberikan amnesti dan abolisi harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat? Selanjutnya, kita lihat pasal 16. Pasal 16 sebelum diamandemen berbunyi, susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian, Dewan ini berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Namun, pasal 16 ini tentang DPA dihapuskan dan diganti dengan pasal tentang DPP, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden. Bunyinya, Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Dewan Pertimbangan Presiden disingkat dengan DPP atau boleh disebut dengan One Team Press. Pertanyaannya adalah, apa tugas DPA sewaktu sebelum diamandemen dan apa tugas DPP, Dewan Pertimbangan Presiden? Selanjutnya, kita lihat pasal tentang lembaga yudikatif. Kita tahu sebelum UUD 45 diamandemen, lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung. Dan setelah UUD 45 diamandemen, lembaga yudikatif menjadi 3 dengan ditambahnya Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya adalah, mengapa MPR menambahkan 2 lembaga negara di bidang yudikatif sehingga menjadi 3, yaitu Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi? Siswa-siswa sekalian, jawaban Anda bisa diketik di Word dan diupload di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.